Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan, program studi S1 Sistem Informasi, NPM 988240512212111, kelas SI1A. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi-materi yang telah disampaikan ketika sebelum UTS, yaitu ada 7 materi di mata kuliah karakter building. Maksud saya 7 pertemuan yang disampaikan ya. Yang pertama itu ada tentang karakteristik yang menonjol dari seorang pemimpin. Yang kedua ada businessman dan leader, yaitu karakteristiknya. Yang ketiga, penyebab seseorang menjadi berontak. Yang keempat, tentang perbedaan suku. Kemudian yang kelima, tentang membangun citra diri yang baik. Yang keenam, prejudis atau prasangka. Kemudian yang ketujuh, proaktif. Baik, yang pertama, karakteristik yang menonjol dari seorang pemimpin. Di sini saya mengambil contoh Jeff Bezos ya, seorang pendiri Amazon. Karakter Jeff Bezos ini dia suka menghemat ya, hidup hemat. Meskipun kekayaannya bisa dibilang melimpah ya, tetapi dia sangat suka berhemat. Kemudian Jeff Bezos juga berani mengambil resiko dan berinovasi. Dia sebelumnya telah memiliki pekerjaan dan jabatan yang bagus di sebuah perusahaan atau lembaga finansial bernama D.E. Shaw, namun ia memutuskan untuk berhenti demi memulai bisnisnya ya. Dia resign dari perusahaan sebelumnya, kemudian mencoba memulai bisnisnya yaitu Amazon. Kemudian dia juga tidak menyerah meskipun pernah gagal. Jeff ini pernah gagal ketika mengembangkan Amazon Auction, tetapi dia tidak menyerah dan tetap mengembangkan Amazon sampai sebesar sekarang. Kemudian selanjutnya ada quotes dari Jeff Bezos. Entrepreneurs must be willing to be misunderstood for long periods of time. Seorang pengusaha harus rela tidak mengerti dalam beberapa waktu yang cukup lama ya. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu tidaklah instan ya. Terkadang untuk mengerti sesuatu itu memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Kemudian yang kedua ada businessman dan leader, itu karakteristiknya. Yang pertama tentang businessman. Karakteristik businessman ini biasanya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena munculnya rasa ingin tahu, biasanya orang-orang cenderung menciptakan hal yang baru ya, dari keingintahuan tersebut muncul hal-hal baru gitu. Tetapi kalau seseorang tidak memiliki rasa ingin tahu, misalnya biasa-biasa saja, biasanya orang tersebut cenderung akan stuck atau diam di tempat ya, tidak maju gitu. Yang kedua, mampu untuk beradaptasi. Seorang bisnismen ini atau pengusaha ini harus mampu untuk beradaptasi saat memulai perusahaannya di suatu tempat yang menurutnya itu strategis dan berpeluang. Nah, seorang pengusaha itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan atau dengan karyawan yang berbeda-beda kan setiap orang gitu. Kemudian seorang pengusaha juga harus tegas dalam mengambil keputusan ya. Apabila pengusahanya tidak tegas atau plan itu, karyawannya otomatis akan kebingungan dan pasti ada yang A, ada yang B, karena kan pengusahanya itu plan gitu. Makanya pengusaha itu harus tegas dalam mengambil keputusan supaya jelas gitu apa yang harus dilakukan. Kemudian pengusaha itu harus gigih dalam berusaha ya. Pengusaha itu tidak boleh menyerah gitu, tidak boleh mudah menyerah. Harus gigih dalam berusaha, dalam memajukan usahanya gitu, perusahaan yang dia pimpin gitu. Harus berani mengambil risiko, itu tidak boleh tidak boleh takut gagal. Oh iya, yang kelima, tidak boleh takut gagal. Seorang pengusaha itu tidak boleh takut gagal ya. Karena jika kita takut gagal atau pengusaha takut gagal, maka
perusahaan yang dia pimpin itu tidak akan pernah maju gitu, karena pasti akan takut untuk berkembang gitu. Makanya kita itu tidak boleh takut untuk berkembang ya, untuk maju. Lebih baik gagal daripada tidak melakukannya sama sekali ya. Kemudian karakteristik yang keenam, kreatif dan inovatif. Seorang pengusaha itu harus kreatif atau menciptakan hal-hal yang baru gitu, atau apabila tidak bisa menciptakan ya minimal mengembangkan gitu, hal-hal yang sudah ada dikembangkan lagi sehingga menjadi hal yang baru gitu, supaya menarik gitu dan tidak ketinggalan zaman ya. Apalagi di zaman sekarang ini perkembangannya itu sangat pesat ya, sudah serba digital gitu. Kemudian yang ketujuh ada karakternya itu percaya diri yang tinggi gitu. Seorang pengusaha ini membutuhkan percaya diri yang sangat tinggi gitu. Karena apabila tidak memiliki percaya diri, bagaimana dengan karyawan-karyawannya gitu. Terkadang juga banyak yang seminar-seminar itu yang narasumbernya seorang pengusaha-pengusaha muda gitu. Itu sangat membutuhkan percaya diri, sehingga kita itu harus melatih percaya diri kita supaya bisa berpidato depan banyak orang gitu, berbagi ilmu tentang bisnis kepada orang yang tertarik di bidang tersebut. Apabila kita percaya dirinya bagus, maka orang-orang pun akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian karakteristik seorang pemimpin ya, atau leader. Yang pertama itu memiliki integritas. Ini sudah pasti ya, seorang pemimpin itu berintegritas gitu. Atau dengan kata lain jujur gitu, dermawan, bijaksana gitu. Yang kedua itu seorang pemimpin harus mendengarkan orang lain gitu, atau anggota-anggotanya ketika sedang mengaspirasikan pendapatnya gitu. Seorang pemimpin itu harus mendengarkan ya, jangan egois mengedepankan pendapat sendiri. Seorang pemimpin yang baik itu biasanya mengumpulkan semua anggotanya untuk berpendapat, nanti dimusyawarahkan seperti itu. Tetapi yang mengambil keputusannya itu tetap si pemimpin tersebut. Anggota-anggotanya itu hanya menyampaikan aspirasi gitu, harus didengar, tapi aspirasinya itu jangan anggotanya sudah beraspirasi itu tetapi tetap menggunakan pendapat sendiri. Itu tidak baik ya, tanda pemimpin yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu tidak takut mengambil resiko ya. Karena pemimpin itu biasanya suka yang hal-hal yang menantang gitu, karena biasanya hal-hal yang resikonya tinggi itu benefitnya juga tinggi gitu, keuntungan yang akan didapatnya juga biasanya tinggi gitu, lebih tinggi dari resikonya biasanya ya. Jadi seorang pemimpin tidak takut mengambil resiko ya, karena itu demi kemajuan sesuatu yang dipimpinnya itu, demi kemajuan anggotanya juga gitu. Kemudian pemimpin itu harus mampu membangun kerjasama tim. Seorang pemimpin itu dituntut untuk menyatukan orang-orang dari berbagai suku, agama, budaya gitu. Jadi harus bisa menggabungkan berbagai macam otak, berbagai macam ide gitu, menjadi satu tujuan yang sama gitu. Seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat gitu. Karena tidak mudah untuk menggabungkan beberapa ide itu, beberapa kepala gitu, menjadi satu tujuan yang sama. Kemudian karakteristiknya itu bertanggung jawab yang tinggi. Seorang pemimpin itu tanggung jawabnya itu sangat tinggi. Apabila seorang pemimpin tidak bertanggung jawab, maka itu akan hancur gitu sesuatu yang dia pimpin. Kemudian yang keenam, bisa dipercaya oleh orang lain atau jujur ya. Seorang pemimpin itu harus jujur, harus bisa dipercaya oleh anggota-anggotanya gitu, supaya anggota-anggotanya pun tenang gitu dan akan selalu mengikuti perintahnya gitu. Tapi pemimpin yang baik itu tidak seenaknya menunjuk-nunjuk gitu, kamu harus ini, kamu harus itu, enggak seperti itu ya. Kemudian ada quotes dari Sundar Pichai, CEO of Google ya, dia berasal dari India. As a leader, it is important to not just see your own success but focus on the success of others ya.
Menjadi seorang pemimpin tidaklah penting untuk melihat kesuksesan diri sendiri ya, tetapi harus fokus juga kepada kesuksesan orang lain gitu. Kepada anggota-anggota kita itu harus sukses juga gitu. Jangan egois gitu. Sukses sendiri tapi yang lainnya menjadi menderita. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau pemimpin yang baik pasti memikirkan orang lain juga, nggak memikirkan diri sendiri. Kemudian tentang penyebab seseorang menjadi berontak. Kenapa sih seseorang itu bisa berontak? Ya sebenarnya ada berbagai macam faktor ya seseorang itu menjadi berontak. Di antaranya itu kurang perhatian dari orang tuanya. Bisa saja orang-orang yang berontak tersebut sedang mencari perhatian dari orang tuanya ya, karena mungkin kurang mendapat perhatian yang sesuai ia harapkan gitu. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh trauma oleh masa lalu. Bisa saja masa lalunya itu tidak menyenangkan ya, kurang menyenangkan. Bisa saja mendapat perlakuan yang agak keras itu dari orang tuanya atau dari lingkungannya, mendapat pembulian gitu. Pas kecilnya mungkin dia tidak berani gitu, tetapi ketika sudah besar dia mulai memberanikan diri untuk berontak ya, untuk melawan mereka yang bertindak seenaknya kepada dirinya gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana sih sikap kita terhadap orang yang sering berontak? Untuk menghadapi orang yang berontak itu diantaranya beri dia sedikit perhatian gitu, karena biasanya orang-orang seperti itu kalau diperhatikan itu dia juga akan merasa senang gitu, merasa dirinya dianggap gitu. Ya, kalau misalnya sedang berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, kita itu harus banyak bicara dengan orang tersebut gitu, supaya mereka itu merasa diperhatikan dan merasa tidak sendirian gitu. Kemudian ajak lebih banyak berbicara. Nah ya, berbicaranya itu jangan hal-hal yang sensitif ya, karena orang-orang yang sering berontak itu cenderung memiliki emosi yang mudah naik gitu dan sulit mengontrol emosinya. Kemudian yang ketiga ya jangan masalah. Selanjutnya tentang perbedaan suku ya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas ya. Keluasan tersebut menyebabkan banyaknya perbedaan. Berbeda agama, suku, budaya, bahasa juga berbagai macam ya di Indonesia itu. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu perbedaan suku. Kita itu mengenal Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama dengan suku juga, berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Bagaimana sih cara merealisasikan kata-kata tersebut ya, berbeda-beda suku tetapi tetap satu. Nah, di antaranya itu dengan toleransi kepada orang yang berbeda suku gitu. Kita itu harus menghargai orang yang sukunya berbeda dari kita gitu. Misalnya saya Sunda, saya juga harus menghargai suku yang lain gitu, karena di Indonesia itu terdapat berbagai macam suku, bukan hanya Sunda saja gitu. Kemudian yang kedua, jangan merasa suku kita adalah yang paling unggul ya, atau etnosentrisme kalau nggak salah ya. Jadi merasa suku sendiri itu yang paling unggul dan suku yang lainnya itu lebih rendah dari suku kita gitu. Kemudian yang ketiga, kita itu harus menjalin hubungan yang baik dengan orang dari suku manapun ya. Kita itu harus berteman tanpa membeda-bedakan suku, misalnya suku Sunda, suku Jawa, suku Batak. Itu bisa berteman gitu dengan baik, dengan menerima perbedaan. Bahkan kita bisa sharing-sharing gitu, budaya Sunda seperti apa, budaya Jawa seperti apa, budaya Batak seperti apa gitu. Kita itu harus menjalin hubungan yang baik lah dari suku manapun gitu, dari berbagai suku gitu. Kemudian jadikan perbedaan sebagai pererat pertemanan gitu, pererat pertemanan. Misalnya dalam suatu pertemanan terdapat berbagai macam suku nih. Bisa saja kita saling berbagi yang khas-khas dari suku masing-masing gitu. Misalnya makanan, saling berbagi makanan gitu biar mencicipi. Oh ini nih makanan khas Sumatera, ini nih khas Jawa gitu, supaya saling berbagi gitu. Jadi perbedaan itu dijadikan bahan untuk mempererat pertemanan gitu. Kemudian cobalah ikuti acara tradisional yang diadakan oleh suku lain gitu. Jangan hanya mengikuti acara-acara yang suku kita doang gitu.
sebelah, suku yang acara yang diadakan oleh suku yang berbeda. Kemudian materi selanjutnya yaitu membangun citra diri yang baik. Bagaimana sih cara membangun citra diri yang baik? Apakah itu penting? Oh iya, jelas itu sangat penting ya. Memiliki citra diri yang baik itu sangatlah penting, supaya kita juga mengetahui seberapa bisa mengukur diri kita gitu, dan tahu gitu tentang diri kita sendiri. Yang pertama itu dengan cara berpikir positif ya. Berpikir positif kepada diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita berpikir negatif tentang diri kita sendiri gitu. Apalagi sampai merendahkan diri kita sendiri gitu. Kalau kita merendahkan diri kita sendiri, ya bagaimana dengan orang lain gitu. Diri sendirinya aja merendahkan, apalagi orang lain gitu. Jangan sampai kita merendahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa Anda sudah melangkah sejauh ini. Kita ini bisa sampai di sini itu bukanlah instan gitu, nggak instan gitu, melewati berbagai perjalanan, naik turunnya kehidupan, berbagai macam masalah gitu yang datang kepada kita, tetapi kita bisa menghadapi semua itu sampai di sini gitu. Kita itu harus mengapresiasi diri kita itu kuat, bisa menghadapi berbagai macam masalah gitu di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi kita juga pasti bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang selanjutnya gitu. Kemudian jangan membandingkan diri dengan orang lain ya. Mungkin orang-orang di luar sana yang seumuran dengan kita memang sudah banyak ya yang sukses, tapi jangan anggap kita gagal karena kita belum sukses gitu. Mungkin proses sukses kita memang sedikit lambat, tetapi bisa saja kesuksesan kita mengalahkan mereka yang sukses lebih dulu gitu. Lebih baik kita membandingkan diri kita lebih baik kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang di masa lalu gitu. Apakah kita sudah lebih baik dari masa lalu atau belum? Jika sudah lebih baik ya terus tingkatkan, jika belum ya kita perbaiki gitu. Yang harus diperbaikinya sebelah mana gitu. Kemudian tentukan tujuan hidup ya. Kita hidup di dunia ini harus memiliki tujuan, minimal target gitu. Di umur berapa kalian pengen sukses gitu. Contohnya anak-anak yang masuk kuliah tahun 2022 pasti menargetkan tahun 2026 gitu lulus itu, wisuda gitu. Itu targetnya. Setelah wisuda itu harus jadi apa gitu, sudah dirancang dari sekarang. Kemudian bisa juga dengan cara meminta orang terdekat kita untuk menilai diri kita gitu, menggambarkan diri kita itu seperti apa sih di mata dia gitu. Apa sih yang kelebihan kita, apa yang menonjol dari kita gitu. Apa juga kekurangan kita yang harus diperbaiki gitu. Supaya kita dapat mengevaluasi diri kita dari pandangan orang lain. Kemudian lawan segala sesuatu yang mengganggu pikiran ya. Biasanya anak muda zaman sekarang itu pikirannya itu sering dihantui oleh overthinking ya, biasanya disebutnya overthinking ya, tuh memikirkan sesuatu yang berlebihan gitu. Padahal kenyataannya tidak seburuk apa yang overthinking katakan gitu. Jadi lawanlah overthinking itu ya, jangan sampai menguasai diri kita gitu. Kemudian selalu mengapresiasi diri terhadap pencapaian yang telah kita lakukan gitu. Meskipun pencapaian tersebut bisa dibilang kecil ya, tapi kita harus tetap mengapresiasi diri kita gitu. Kemudian mulai kembangkan potensi diri. Kita itu harus mengetahui potensi kita tuh di bidang apa sih, lalu kembangkan. Misal di bidang seni, nah kita fokuskan kita di bidang seni tersebut gitu. Bisa jadi kita menjadi seorang seniman seperti itu. Kita lanjut. Materi selanjutnya ada prejudis atau prasangka ya. Apa itu prasangka? Prejudis atau prasangka adalah suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat ya. Tapi prasangka ini biasanya tanpa sebab ya. Misalnya nih, kita itu baru bertemu dengan si A misalnya, tapi kita sudah menyangka, wah si A itu kurang baik nih kayaknya. Nah itu tuh disebutnya prasangka buruk ya. Padahal si A itu belum tentu kurang baik, itu bisa saja dia itu sangatlah baik gitu, di luar ekspektasi kita gitu.
prasangka itu harus dihilangkan ya, karena itu bisa menimbulkan konflik juga ya apabila orang yang kita prasangka itu menyadarinya gitu. Bisa saja dia marah gitu, karena bisa saja dia itu orang baik tetapi kita berprasangka bahwa dia itu orang jahat gitu ya. Materi selanjutnya proaktif ya. Apa itu proaktif? Sikap proaktif adalah sikap atau stimulus seseorang yang mampu menentukan pilihan saat dirangsang gitu. Orang yang proaktif dapat memberikan jeda antara datangnya stimulus atau dan keputusan untuk merespon. Jadi orang yang proaktif itu ketika mendapat masalah tidak langsung merespon gitu. Mereka itu jeda dulu gitu. Selama istirahat, orang yang proaktif dapat membuat pilihan dan membuat jawaban yang paling sesuai untuk mereka gitu, mendapatkan respon gitu ya. Kita itu harus melangkah seperti apa gitu, menghadapi masalah yang datang tersebut. Proaktif juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memilih dan merespon ya. Sikap proaktif selalu memiliki tujuan maju menghadapi masa depan dan membangkitkan perilaku internal mereka sendiri. Stimulus dari luar jelas lebih karena cenderung diwujudkan dari dalam keluar daripada membuat individu merespon rangsangan lingkungan. Jika diibaratkan itu ya, ada dua buah botol yang berisi air mineral dan satu lagi berisi Sprite atau minuman bersoda ya. Ketika diberi guncangan gitu, air yang bersoda itu langsung bereaksi gitu, yang sodanya itu langsung membludak gitu. Tetapi yang air mineral ini dia tidak bereaksi sedikit pun ya gitu. Nah, orang yang proaktif itu diibaratkan sebagai air mineral ya, karena dia itu tenang gitu. Meskipun diberi guncangan gitu, ada masalah gitu, diibaratkannya ya masalah, si proaktif itu tetap tenang gitu, enggak langsung bereaksi. Berbeda dengan yang diibaratkan dengan minuman bersoda atau orang yang hiperaktif ya, yang gampang merespon gitu. Diberi sedikit guncangan saja dia langsung merespon ya. Diibaratkan dengan soda tadi yang keluar dari botolnya itu. Jadi ketika dia mendapatkan masalah, dia itu langsung merespon gitu dengan emosi yang masih tinggi gitu. Dan orang tersebut cenderung emosinya itu sulit dikontrol ya, berbeda dengan orang yang proaktif. Dan apabila ditanya ya bagusan proaktif atau hiperaktif, jelas jawabannya itu lebih baik proaktif ya. Kita itu harus bersikap tenang menghadapi suatu masalah itu, jangan langsung mengambil keputusan di saat emosi kita sedang naik gitu ya. Karena ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi ya, keputusan tersebut bukanlah solusi yang paling baik gitu. Tapi berbeda dengan ketika mengambil keputusan ketika kita itu sedang dalam keadaan tenang ya. Maka dari itu jadilah proaktif ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kebisingan ya, karena ini kosan umum gitu, jadi mohon maaf banyak yang berisik di luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf ya, karena di luar lagi ada masalah.